Assalamualaikum, kembali lagi di channel Ghost Tellers. Semoga kamu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung saja, seperti apa kisah kali ini, kita masuk ke ceritanya. Mentari baru saja menyumbul malu-malu di ufuk timur, memancarkan bias keemasan yang seolah enggan menembus kabut tipis yang masih menyelimuti desa Mekarsari. Udara pagi di desa itu terasa dingin menusuk tulang, namun aromanya segar, perpaduan wangi tanah basah dan asap kayu bakar yang mulai mengepul dari dapur-dapur rumah panggung. Di sebuah gubuk sederhana berdinding anyaman bambu yang mulai lapuk, seorang pria paruh baya bernama Joko tengah bersiap-siap. Wajahnya memancarkan guratan kelelahan yang tak terperi, seperti peta jalan hidup yang panjang dan penuh liku. Namun sorot matanya tetap menyala dengan semangat juang yang keras kepala. 11 tahun sudah Joko menggantungkan hidupnya sebagai penjual sayur keliling, sebuah profesi yang menuntut kekuatan fisik dan ketabahan hati, di mana hasil panen bumi ia jajakan dari satu ujung desa ke ujung desa yang lain, hanya mengandalkan dorongan gerobak tuanya. Gerobak itu adalah saksi bisu perjuangan Joko, terbuat dari kayu jati dengan cat biru langit yang kini telah mengelupas hampir setengahnya, menyisakan warna kayu kusam yang berkarakter. Rodanya yang terbuat dari ban bekas akan mengeluarkan bunyi derit khas yang melengking setiap kali didorong, sebuah melodi pagi yang sudah sangat akrab di telinga warga desa Mekarsari. Di dalam gerobak itu tertata rapi sisa-sisa dagangan kemarin yang sebagian besar sudah menunjukkan tanda-tanda layu. Ada beberapa ikat bayam yang ujung daunnya mulai menguning, kol yang tepiannya menghitam, dan beberapa buah cabai rawit yang kulitnya sudah keriput dimakan waktu. Pemandangan ini, sayur mayur yang tak lagi segar, adalah cerminan dari kondisi modalnya yang semakin menipis dan daya beli masyarakat yang kian melemah. Siti, istrinya yang setia, tengah sibuk menyiapkan bekal di dapur. Suara dentingan piring beradu dengan aroma nasi hangat dan sambal terasi yang menggugah selera, sebuah penanda cinta yang sederhana namun tak ternilai harganya. Siti tahu betul beban yang dipikul suaminya. Ia melihat dengan jelas bagaimana otot-otot di lengan Joko menegang setiap kali ia mendorong gerobak penuh, bagaimana keringat membasahi punggungnya bahkan sebelum matahari benar-benar meninggi. "Mas Joko, jangan lupa nanti mampir ke rumah Bu Indah di ujung lorong ya. Beliau pesan kangkung dan terong ungu," ujar Siti. Suaranya lembut seperti belayan sutra sambil membungkus nasi dengan lauk tempe goreng dan tumis jantung pisang di atas sehelai daun jati yang lebar. Joko hanya mengangguk pelan, pandangannya tertuju pada kaleng biskuit bekas yang ia gunakan sebagai tempat menyimpan modal usaha. Isinya hanya beberapa lembar uang kertas lusuh dan recehan logam yang bahkan tidak memenuhi seperempat kaleng. Jumlah itu sangat jauh dari kata cukup untuk membeli sayuran yang layak dan segar di pasar induk. Rasa frustrasi menyelimuti benaknya, namun ia tidak ingin Siti ikut merasakannya. Ia membalik badannya, menatap Siti dengan senyum yang dipaksakan. "Iya Yun, tapi sepertinya hari ini kita tidak bisa belanja banyak di pasar. Modalnya hanya tersisa segini," katanya, menunjuk kaleng biskuit itu dengan jari telunjuknya yang kasar. Siti mendekat, matanya memancarkan rasa iba yang mendalam. Ia meletakkan tangannya di pundak Joko, sebuah sentuhan yang mengirimkan kehangatan. "Mas, kalau memang lagi sepi, istirahat saja dulu. Jangan terlalu dipaksakan. Aku takut Mas Joko jatuh sakit karena terlalu lelah. Kesehatan Mas jauh lebih berharga daripada untung sehari."
Joko menggelengkan kepala dengan tegas, sebuah gerakan yang menunjukkan keengganannya untuk menyerah. Lalu kita akan makan apa, Siti? Kalau aku tidak jualan, kita tidak akan bisa memutar modal sama sekali. Modal sekecil ini saja sudah susah payah untuk mencari untung. Kalau aku hanya berdiam diri di rumah, sama saja membiarkan rejeki pergi dari pintu kita. Perdebatan kecil itu berakhir dengan keheningan yang syarat makna. Siti mengerti bahwa suaminya adalah seorang pejuang. Ia tidak akan pernah menyerah pada keadaan. Ia hanya bisa mendoakan keselamatannya dan memberinya semangat. Joko kemudian mendorong gerobaknya keluar dari halaman rumah, meninggalkan jejak roda di atas tanah yang masih basah oleh embun. Di sisi jalan terhampar luas sawah yang baru ditanami. Airnya memantulkan cahaya matahari pagi yang perlahan naik, menciptakan ilusi cermin alam yang memukau. Suara kodok yang masih bersahutan dan serangga yang mulai ramai dari semak-semak menjadi latar belakang perjalanannya. Sebuah pertanda bahwa hari akan segera menjadi panas dan perjuangan akan segera dimulai. Desa Mekarsari adalah desa yang tenang, warganya saling mengenal satu sama lain, dan derit gerobak Joko sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual pagi mereka. Perjalanan Joko hari itu dimulai dengan optimisme yang selalu ia pupuk setiap pagi. Meskipun kenyataan di lapangan seringkali menghantamnya tanpa ampun. Ia menyusuri jalan setapak di desa Mekarsari, melewati rumah-rumah dengan pagar bambu dan kebun yang asri. Dengan suara yang lantang dan nada yang penuh harapan, ia berteriak, "Sayur, sayur segar, bayam, kangkung, lombok, tomat." Sebuah ritual yang sudah ia lakukan selama lebih dari 1 dekade. Sebuah panggilan hidup yang selalu ia banggakan, meskipun kini terasa semakin berat. Beberapa ibu rumah tangga keluar dari rumah mereka, membawa tampah atau baskom, tertarik oleh suara Joko yang khas. Namun, hari itu terasa jauh berbeda dari biasanya. Pembeli tidak seramai yang ia harapkan. Banyak yang menolak dengan halus dan penuh rasa sungkan. Sebuah penolakan yang terasa lebih menyakitkan daripada penolakan yang kasar. "Maaf Mas Joko, aku tadi pagi sudah terlanjur beli ke warung Bu Indah," kata seorang ibu dengan raut wajah tidak enak. "Atau besok saja Mas, hari ini aku masak sayuran dari kebun sendiri," ujar ibu yang lain sambil menunjuk kebun kecil di samping rumahnya. Senyum Joko, yang awalnya ia paksakan untuk terlihat ramah dan optimis, perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi kepedihan yang sulit ia sembunyikan. Hatinya terasa perih, sebuah rasa sakit yang bukan hanya karena sayurannya tidak laku, tetapi karena ia merasa perjuangannya hari itu seolah sia-sia. Satu persatu rumah ia lewati, tetapi sayuran di gerobaknya nyaris tidak berkurang. Bayamnya mulai layu, kulit tomatnya mulai keriput, dan kolnya mulai menguning di tepian. Panas terik matahari mulai menyengat kulit, seolah alam ikut menguji ketabahan hatinya. Ia akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak, mencari tempat berteduh di bawah pohon jati besar yang berdiri kokoh di pinggir jalan desa, di dekat persimpangan menuju desa sebelah. Di bawah rindangnya pohon itu, ia membuka bekal yang telah disiapkan oleh Siti, memakannya pelan-pelan sambil menatap sayur mayur yang teronggok di gerobaknya. Rasa lapar bercampur dengan keputusasaan, menciptakan koktel emosi yang pahit. "Duh Gusti, kapan rezeki ini membaik?" gumamnya lirih, sebuah doa yang lebih menyerupai keluhan yang ia utarakan pada semesta. Ia memutar kembali ingatannya, mengenang masa-masa awal pernikahannya dengan Siti.
Mereka hidup pas-pasan, namun selalu merasa cukup dan bahagia. Saat itu, ia masih memiliki kekuatan untuk mendorong gerobak keliling 3 desa sekaligus, dari subuh hingga petang. Modal usahanya pun lumayan, hasil jualannya bisa diputar kembali di pasar induk setiap hari. Keuntungan yang didapat cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari dan menabung sedikit demi sedikit. Namun, sejak harga sayuran melonjak tajam dan pembeli semakin sedikit karena banyak warga yang mulai menanam sayur sendiri di pekarangan rumah, keuntungannya terus menurun drastis. Musim hujan yang lalu juga menjadi bencana, di mana 2 kali panen sayurannya busuk karena tidak laku dijual, menghabiskan sisa modal yang ia miliki. Siti, dengan segala upayanya, mencoba membangku dengan membuat beyek kacang dan menitipkannya di warung-warung, tetapi hasilnya tidak seberapa. Rumah kecil mereka di tepi desa mulai rapuh, atapnya bocor di sana-sini, dan dinding kayunya mulai dimakan rayap. Namun, mereka tetap bertahan karena tidak ada pilihan lain selain terus berjuang. Suatu malam, ia pernah duduk di beranda sambil menatap lahan belakang rumahnya yang ditumbuhi semak belukar. Lahan itu adalah warisan dari mendiang ayahnya. Dulunya sawah kecil yang produktif, tetapi lama dibiarkan karena tanahnya keras, gersang, dan penuh batu kecil, seolah-olah tanah itu menolak untuk diolah. Andai saja tanah itu bisa ditanami sayur, gumamnya saat itu. Sebuah harapan yang terasa mustahil. Setiap kali ia mencoba mencangkul, tanahnya seolah membangkang, kering dan sulit ditembus, tak mau ditumbuhi apapun kecuali rumput liar yang keras. Hari berganti minggu dan Joko semakin sering pulang dengan sisa dagangan yang banyak. Ia dan Siti bahkan sering makan sayur layu yang tidak laku, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Kisah perjuangan Joko tidak luput dari perhatian para tetua dan sesepuh desa Mekarsari, yang seringkali melihatnya pulang dengan wajah lesu dan gerobak yang masih terisi penuh. Salah satu dari mereka adalah Pak Wira, seorang tetangga tua yang dulunya juga pernah menjadi penjual sayur keliling sebelum beralih profesi menjadi petani padi. Suatu pagi, setelah Joko pulang dari pasar induk dengan belanjaan yang sangat minim karena keterbatasan modal, ia sempat berbincang singkat dengan Pak Wira di tepi jalan desa. Joko mengikat tali gerobaknya yang longgar sambil menghela nafas panjang. "Pak Wira, akhir-akhir ini pasar sepi sekali ya. Sayuran melimpah ruah, tapi pembeli seolah menghilang di telan bumi," tanya Joko dengan nada penasaran yang dibalut kegelisahan. Pak Wira tersenyum samar, senyum yang menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang panjang. Ia menyulut rokok lintingannya, mengembuskan asapnya perlahan ke udara, menciptakan lingkaran tipis yang menghilang dengan cepat. Matanya yang teduh menatap Joko dengan penuh pengertian. "Joko nak, rejeki itu bukan hanya soal pasar, bukan hanya soal banyak sedikitnya pembeli yang datang. Kadang, alam juga punya cara lain yang unik untuk memberikan berkahnya kepada kita. Asal kita sabar, ikhlas, dan tidak pernah berbuat curang, berkah itu pasti datang. Alam akan selalu mendengar," ujar Pak Wira, suaranya serak namun penuh wibawa. Joko hanya mengangguk pelan, otaknya mencoba mencerna setiap kata yang diucapkan Pak Wira. Ia merasa kata-kata itu terasa begitu dalam dan bermakna, namun ia belum sepenuhnya mengerti maksud terselubung di baliknya. Ia hanya tahu bahwa nasihat itu terasa seperti angin segar di tengah badai keputusasaannya, sebuah pesan gaib dari masa depan yang belum ia ketahui. Ia bergegas melanjutkan perjalanan, membiarkan gerobaknya kembali berderit di jalan setapak, sambil terus memikirkan nasihat dari tetua desa tersebut. Siang itu, udara terasa sangat panas, menyengat hingga ke ubun-ubun. Jalanan desa sepi, hanya sesekali dilewati sepeda motor yang meninggalkan debu tebal di belakangnya.
Joko merasa kepalanya pening, seolah kelelahan yang ia tahan sejak pagi mulai menagih. Ia sudah berjalan jauh dari pasar, menyusuri jalanan yang biasanya ramai, tetapi pembeli tak kunjung muncul. Rasa lelah yang teramat sangat, ditambah dengan rasa lapar yang mulai menggerogoti perutnya, membuat langkah kakinya terasa semakin berat. Akhirnya, di sebuah tikungan jalan menuju desa tetangga, pandangannya tertuju pada sebuah pohon raksasa yang berdiri kokoh dan rindang. Itu adalah pohon beringin tunggal, sebuah pohon tua yang usianya mungkin sudah mencapai ratusan tahun. Akar-akar udara yang menjulur dari dahannya ke tanah tampak seperti tirai alam yang tebal, menciptakan area yang sangat sejuk dan teduh di bawahnya. Joko sudah lama mengenal pohon itu, ia sering melewatinya, tetapi entah mengapa hari itu, pohon itu terasa berbeda. Pohon itu seolah memanggilnya, menawarkan tempat peristirahatan yang sempurna di tengah panas yang membakar. "Ah, berteduh sebentar saja," gumamnya, menyetujui ajakan batinnya sendiri. Ia menepi, memarkir gerobaknya dengan hati-hati di sisi jalan, lalu duduk bersandar pada batangnya yang besar dan kokoh. Angin semilir bertiup lembut, membelai wajahnya yang berkeringat. Daun-daun beringin bergesekan pelan, menghasilkan suara lirih yang menenangkan, seperti bisikan yang tak terdefinisikan, sebuah nyanyian alam yang mengundang tidur. Joko menatap ke langit yang perlahan mulai tertutup oleh awan kelabu. Rasa lelah dan kantuk datang bersamaan, menyerbu kesadarannya seperti gelombang pasang. Tanpa ia sadari, kepalanya mulai terangguk-angguk, matanya mulai menutup. Dalam keadaan setengah sadar, ia samar-samar mendengar suara seorang perempuan memanggil namanya. Suara itu lembut namun menggema aneh di telinganya. "Joko, Joko." Ia mencoba membuka mata, tetapi pandangannya kabur. Dunia di sekelilingnya seolah bergoyang-goyang tak karuan. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kesenyapan yang menekan dada. Dan saat kelopak matanya benar-benar terpejam, angin pun berhenti berembus. Tak ada suara, tak ada cahaya yang berarti, hanya keheningan yang begitu pekat. Seolah waktu di bawah pohon beringin tunggal itu telah berhenti berdetak. Ketika Joko membuka mata lagi, sensasi pertama yang ia rasakan adalah perbedaan udara yang ia hirup. Udara itu terasa sangat sejuk, ringan, dan segar, namun mengandung aroma tanah basah dan bunga yang aneh, wangi yang belum pernah ia cium seumur hidupnya. Ia mendengar gemericik air yang teratur, sebuah suara yang menenangkan namun juga asing. Ia menatap sekeliling. Pohon beringin tunggal itu masih berdiri kokoh di tempatnya, besar, rimbun, dan penuh akar yang menjulur. Namun jalan di depannya bukan lagi jalan tanah berdebu desa Mekarsari yang ia kenal. Di hadapannya terhampar luas persawahan dengan padi yang menguning sempurna, siap dipanen. Di kejauhan tampak deretan rumah panggung yang terbuat dari kayu jati tua yang mengilap, sebuah pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rasa kaget dan bingung menyerbu kesadarannya. "Loh, ini di mana?" bisiknya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia berdiri perlahan, menatap gerobaknya. Gerobak itu masih di sana, di tempat yang sama, tetapi sayurannya kini terlihat ajaib. Bayam, kangkung, dan tomat yang tadi pagi layu dan keriput kini tampak sangat segar, seolah baru saja dipetik dari kebun. Warna hijaunya lebih pekat, merah tomatnya lebih menyala, sebuah kesegaran yang hampir tidak masuk akal. Dari arah jalan yang lurus, terlihat seorang lelaki berjalan mendekat. Pria itu mengenakan pakaian serba putih bersih, jubah sederhana yang tampak suci. Wajahnya memancarkan ketenangan. Ia tersenyum ramah, senyum yang terasa tulus namun sulit diartikan.
Panjenengan pasti lelah. Silahkan ikut saya. Di kampung kami banyak sayuran seperti milikmu, kata lelaki itu, dengan suara yang tenang, lembut, namun juga terdalam, seperti suara yang berasal dari sumur tua. Joko menatap wajah orang itu. Wajah itu terasa tidak asing, seperti pernah bertemu dalam mimpi, namun ia tidak bisa mengingatnya. Ia menelan ludah, mencoba untuk berbicara, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Rasa takut, heran, dan penasaran bercampur jadi satu. Ia berdiri terpaku di bawah beringin, masih setengah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Angin di tempat itu terasa berbeda, tidak seperti angin desa yang ia kenal. Udara terasa ringan, segar, namun mengandung aroma tanah dan bunga yang asing. Suara-suara alam yang biasa ia dengar, seperti suara jangkrik, ayam, atau kambing, sama sekali tidak terdengar. Yang ada hanya suara gemericik air yang entah dari mana asalnya. Sebuah melodi alam yang menenangkan namun juga menggelisahkan. Ia menatap jalan di depan pohon itu. Jalannya sangat bersih, seolah baru disapu setiap jam. Di sisi kiri dan kanan tumbuh pohon pisang, singkong, dan pepaya yang buahnya tampak besar-besar, hampir tidak masuk akal. Tanaman bayam yang tumbuh di tepi jalan tingginya mencapai lutut dengan daun selebar telapak tangan orang dewasa. Semuanya terlihat sangat hidup, hijau dan segar, seperti baru diguyur hujan deras, namun anehnya tanahnya kering, tidak becek, dan tidak berdebu sedikit pun. Loh, kok bisa? Gumam Joko pelan, mengelus dadanya sendiri untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Lelaki berpakaian putih itu, yang kemudian ia ketahui namanya adalah Kiai Semesta, kini sudah berdiri di sampingnya. Ia tersenyum, matanya teduh, namun sulit ditebak. Panjenengan tersesat ya? Ayo ikut saya dulu. Di kampung kami, orang yang singgah tidak boleh kelaparan, ajak Kiai Semesta dengan nada yang tidak menerima penolakan. Joko menelan ludah, seluruh sarafnya menegang. Ini di mana, Pak? Tadi saya cuma berteduh di bawah pohon, terus tiba-tiba Kiai Semesta menatapnya seolah tahu segalanya. Matanya memancarkan pengetahuan yang melampaui batas dimensi. Di tempat yang masih sama Joko, tapi tidak semua orang bisa sampai ke sini. Hanya mereka yang punya niat baik dan hati yang bersih. Jawabnya, suaranya semakin berat dan berwibawa. Bagaimana Bapak tahu nama saya? Tanya Joko. Nada suaranya penuh kewaspadaan. Ia mundur selangkah, namun kakinya seolah terpaku pada tanah. Kiai Semesta hanya tersenyum lagi. Senyum yang lembut namun penuh misteri. Dan memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Joko. Ia hanya berjalan perlahan, menyusuri jalan yang bersih dan lurus itu, dan Joko entah kenapa mengikuti di belakangnya. Langkah Kiai Semesta terasa sangat ringan, seolah ia dipandu oleh sesuatu yang tak terlihat. Sebuah energi tak kasat mata yang menarik Joko masuk lebih dalam ke alam keanehan ini. Mereka memasuki area permukiman. Kampung itu tampak begitu damai, sebuah tempat yang terasa seperti surga dunia, jauh dari hiruk-pikuk dan kepenatan hidup yang ia kenal. Rumah-rumah panggung berdiri rapi, terbuat dari kayu jati tua yang mengkilap, seolah baru dipelitur pagi itu. Di halaman setiap rumah, tanaman sayur tumbuh subur dan beragam, dari kangkung, bayam, tomat, kacang panjang, kol, hingga cabai. Namun warnanya lebih cerah dari sayuran yang pernah ia jual. Daunnya lebih hijau, batangnya lebih kuat. Tidak ada satupun daun yang berlubang dimakan ulat. Tidak ada tanda-tanda layu atau kering. Semua terlihat sempurna, sebuah kebun yang hanya bisa terwujud dalam hayalan.
Di pinggir jalan anak-anak berlarian. Mereka tertawa, wajah mereka ceria. Namun anehnya, tawa mereka tidak bersuara. Yah, sama sekali tanpa suara. Langkah kaki mereka pun ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Rambut mereka hitam legam, kulitnya pucat bersih, dan mata mereka bening seperti kaca. Menatap Joko dengan rasa ingin tahu yang polos. Joko berhenti melangkah. Bulu kuduknya berdiri. Rasa takut yang ia rasakan bercampur dengan kekaguman yang luar biasa. "Ini kampung apa, Tuan?" gumamnya. Bibirnya bergetar. Kiai Semesta berhenti dan menatapnya. "Kampung ini tidak banyak dikunjungi orang, Joko. Kadang hanya mereka yang sedang membutuhkan pertolongan yang bisa sampai di sini." "Pertolongan?" ulang Joko dengan nada bingung. Otaknya mencoba memproses informasi yang terasa mustahil ini. "Panjenengan sudah berjuang lama kan? Rezeki seret, dagangan tak laku, tanah belakang rumah gersang. Tapi niat panjenengan baik. Panjenengan tidak pernah mengeluh, tidak pernah menipu pembeli, tidak pernah iri. Alam mendengar, Joko. Alam selalu mendengar," ucap Kiai Semesta dengan suara yang pelan namun menusuk hati. Joko menelan ludah. Tubuhnya bergetar antara takut dan takjub. Ia tidak paham sepenuhnya, tetapi kata-kata itu terasa menembus dadanya. Sebuah pengakuan atas segala perjuangannya yang selama ini ia pikul sendiri. Mereka berjalan lagi. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah rumah yang lebih besar dari rumah-rumah lainnya, namun tetap sederhana dan bersahaja. Di depan rumah itu berdiri seorang perempuan tua yang berambut panjang, disanggul rapi. Pakaiannya adalah kebaya sederhana, tetapi kainnya tampak sangat bersih dan harum. Wajahnya tenang, matanya tajam namun penuh kasih sayang, memancarkan aura keibuan yang teduh. "Selamat datang, Joko," katanya dengan suara yang lembut, seolah sudah lama menanti kedatangannya. "Kami sudah lama tahu tentangmu, Joko." Joko membungkuk sopan, menunjukkan rasa hormatnya. "Nuwun sewu, Ibu, saya tidak tahu ini di mana. Saya hanya mau istirahat sebentar di bawah pohon." Tapi tiba-tiba, perempuan tua itu mengangkat tangannya perlahan, sebuah gerakan yang menenangkan. "Tidak perlu takut, Nak. Kami tidak jahat. Kami hanya ingin menolong. Kadang, orang yang bekerja dengan hati yang tulus perlu sedikit bantuan agar bisa terus bertahan dan hidup. Kami adalah penjaga keseimbangan dan hatimu adalah kunci untuk membuka pintu keberkahan ini." Ia mempersilakan Joko duduk di bangku bambu itu. Kiai Semesta kemudian menghilang, entah kemana. Dari dapur tercium aroma sayur bening bayam dengan jagung muda dan irisan tempe. Bau yang begitu familiar mengingatkan Joko pada masakan Siti di rumah. Namun aroma sayurnya terasa lebih segar, lebih hidup. Perempuan tua itu tersenyum. "Makanlah dulu, Nak. Engkau pasti lapar." Joko sempat ragu, tetapi rasa lapar mengalahkan rasa takut dan keheranannya. Ia makan perlahan, dan ia heran rasa sayur itu seperti tak pernah ia rasakan sebelumnya. Segar, manis alami dan menenangkan. Setiap suapan terasa seperti menyalakan kembali tenaga baru dalam tubuhnya. "Bu, sayur ini dari mana? Rasanya aneh, tapi enak sekali," tanya Joko setelah selesai makan. Sebuah pujian yang keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. "Sayuran ini berasal dari tanah kami, Nak. Tanah yang hidup karena kami menjaganya dengan hati dan memastikan keseimbangannya tidak terganggu. Semua tumbuh tanpa pupuk kimia, tanpa pestisida, dan tanpa keserakahan," jawab perempuan tua itu yang ia panggil Ratu Kebun dengan senyum samar yang menyimpan ribuan makna. Selesai makan, Ratu Kebun mengajak Joko ke belakang rumahnya. Di sana terbentang kebun yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, sebuah hamparan hijau yang menyejukkan mata. Bukan hanya sayur, ada juga pohon-pohon kecil dengan buah berwarna keemasan, tanaman yang memancarkan cahaya lembut seperti kunang-kunang, dan bunga-bunga dengan kelopak yang seolah bergerak perlahan mengikuti arah pandang mata. Pemandangan ini adalah deskripsi perfect dari kesuburan yang abadi, sebuah keajaiban yang tak mungkin ada di dunia nyata. Kami hidup berdampingan dengan alam, Joko.
Tanah ini memberi karena kami tidak pernah memaksanya, tidak pernah mengambil lebih dari yang kami butuhkan, dan selalu mengembalikan apa yang menjadi haknya," ucap Ratu Kebun sambil menunjuk kebun yang memagumkan itu. Ia kemudian mengambil sebuah keranjang kecil yang terbuat dari anyaman daun lontar. Di dalamnya terdapat biji-bijian yang berkilau. Biji-biji itu berwarna keperakan, memancarkan cahaya redup seperti diselimuti embun, namun tidak basah. Biji-biji itu terasa sangat ringan, namun Joko bisa merasakan energi kehidupan yang kuat di dalamnya. "Ambillah ini, Joko. Ini adalah bibit dari kebun kami, bibit yang membawa ruh kesuburan abadi. Bawalah pulang dan tanamlah di tanahmu yang selama ini kau biarkan kosong. Tanahmu dulu keras karena ia marah, karena kau biarkan terlupakan. Tapi jika kau merawatnya dengan hati yang tulus, ia akan kembali subur, ia akan kembali memberimu." Kata Ratu Kebun menyerahkan keranjang itu kepada Joko. Joko menerima keranjang itu dengan tangan yang bergetar. Hatinya dipenuhi rasa takjub dan haru yang tak terkira. Ini adalah jawaban atas doa-doanya yang ia panjatkan di bawah terik matahari. Sebuah uluran tangan dari alam semesta yang tidak pernah ia duga. "Tapi, bagaimana saya bisa pulang, Bu? Jalan tadi tidak seperti jalan biasa," tanya Joko. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang wajar. Ratu Kebun menatapnya dalam-dalam, matanya memancarkan kedamaian yang tak terhingga. "Nanti, saat waktunya tiba, kau akan tahu jalannya. Sekarang, tidurlah dulu di sini. Esok pagi kau akan bangun di tempatmu semula, di bawah pohon beringin tunggal yang telah menaungimu." Malam tiba di lembah Banyulangit dengan keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Langitnya bertabur cahaya, tetapi bukan bintang seperti biasanya. Lebih mirip bunga api halus yang menari-nari di udara, menciptakan tarian cahaya yang magis. Udara terasa hangat, dan dari jauh terdengar suara seperti alunan gamelan lembut, menenangkan jiwa. Seolah suara itu datang dari bumi itu sendiri, sebuah nyanyian alam yang merayakan kehidupan. Joko berbaring di balai bambu, memeluk keranjang kecil berisi bibit itu erat-erat. Matanya perlahan terpejam, dan dalam kantuknya, ia mendengar suara Ratu Kebun berbisik, sebuah pesan terakhir yang harus ia ingat seumur hidupnya. "Jangan pernah lupa, Joko. Rawatlah dengan hati, bukan dengan ambisi. Keserakahan adalah musuh terbesar dari kesuburan yang abadi." Ketika Joko membuka mata, ia tersentak. Sebuah kejutan yang membawanya kembali ke realitas yang ia kenal. Ia sudah kembali di bawah pohon beringin tunggal yang besar itu, di tempat yang sama persis di mana ia tertidur. Gerobaknya masih di situ, terparkir rapi di sisi jalan. Tetapi sekarang, sayuran di dalamnya terlihat sangat segar, seolah baru saja dipetik dari kebun, persis seperti yang ia lihat di lembah Banyulangit. Keranjang kecil berisi biji-bijian ajaib itu masih dalam pelukannya, sebuah bukti nyata bahwa pengalamannya bukanlah sekedar mimpi atau halusinasi yang dipicu oleh rasa lapar dan lelah. Ia menatap sekeliling. Jalanan sepi. Hanya ada suara ayam jantan yang berkokok dari kejauhan, sebuah suara yang mengembalikannya sepenuhnya ke desa Mekarsari. Tidak ada tanda-tanda kampung aneh itu, tidak ada rumah panggung yang mengilap, tidak ada anak-anak yang berlarian tanpa suara. Hanya keheningan alam desa yang akrab di telinganya. Dan yang paling aneh, hari masih sama, hanya matahari sudah condong ke barat, menunjukkan bahwa ia hanya tertidur selama beberapa jam, padahal di kampung misterius itu, ia sudah menghabiskan waktu semalaman. Sebuah anomali waktu yang sulit diterima oleh akal sehat. Joko berdiri, tubuhnya masih terasa lemas, namun hatinya penuh rasa ingin tahu dan harapan yang membara. Ia menatap keranjang di tangannya, biji-bijian keperakan itu memancarkan cahaya redup. "Apa semua itu hanya mimpi?" gumamnya. Sebuah pertanyaan retoris yang ia lontarkan pada dirinya sendiri. Namun saat ia mencium bau tanah di dalam keranjang, aroma itu sama persis seperti yang ia hirup di lembah Banyulangit. Segar, lembab, dan entah kenapa terasa sangat hidup.
sebuah aroma yang menyimpan janji akan kehidupan baru. Joko beranjak pulang, langkahnya terasa lebih ringan. Di sepanjang jalan, pikirannya masih diselimuti oleh pengalaman aneh itu. Sebuah petualangan spiritual yang mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Namun, sesampainya di rumah, ia tidak langsung menceritakan kejadian itu kepada Siti. Ia ingin memastikan dulu, ingin membuktikan bahwa keajaiban itu nyata. Esok paginya, matahari muncul pelan dari balik sawah, memantulkan cahaya keemasan di permukaan air yang tenang. Udara terasa segar, tetapi bagi Joko, kesegaran pagi itu terasa berbeda, lebih bermakna. Ia masih duduk di beranda rumahnya, menatap keranjang kecil berisi biji-bijian yang kini tergeletak di pangkuannya. Merenungkan langkah selanjutnya, Siti keluar, membawa secangkir kopi hitam yang mengepul dan duduk di sebelahnya. "Mas, dari tadi bengong saja, ada apa? Dapat rezeki apa semalam?" tanyanya lembut. Suaranya penuh kekhawatiran. Joko menatap istrinya lama. Matanya dipenuhi kejujuran yang tak bisa dipalsukan. Ia ingin memastikan bahwa Siti juga melihat dan merasakan apa yang ia rasakan, bahwa semua ini nyata. "Siti, aku kemarin ketiduran di bawah pohon beringin tunggal, dekat jalan ke pasar. Tapi pas aku bangun, aku bukan di situ lagi," ceritanya. Suaranya pelan, seolah takut kalau ceritanya terdengar mustahil. Siti mengerutkan kening, bingung. "Maksud Mas Joko?" Joko menghela nafas panjang, lalu menceritakan semuanya. Tentang lembah Banyulangit yang tenang, sayur-sayur yang subur luar biasa, kiai semesta yang bijaksana, ratu kebun yang lembut, hingga keranjang kecil berisi bibit ajaib itu. Ia menceritakannya dengan detail, suaranya dipenuhi gairah dan rasa takjub. Siti terdiam lama, tatapannya berpindah ke keranjang kecil di pangkuan Joko. Biji-bijiannya berwarna keperakan, mengkilap seperti diselimuti embun. Sebuah pemandangan yang tidak biasa. "Mas, ini beneran dari sana?" tanyanya, suaranya bergetar. "Iya Siti, awalnya aku pikir semua cuma mimpi, tapi nyatanya keranjang ini masih aku pegang waktu aku terbangun," jawab Joko sambil membelai keranjang itu dengan hati-hati. Siti menarik napas panjang. Ia tahu suaminya bukan orang yang suka mengada-ngada. Tetapi kisah yang barusan ia dengar terlalu aneh untuk dicerna oleh akal sehat. Setelah keheningan yang panjang, Siti dengan segala pengertian dan cintanya akhirnya menerima kisah Joko, meskipun ada sedikit rasa khawatir yang terselip di hatinya. Ia tahu suaminya tidak akan pernah berbohong, terutama tentang hal-hal yang menyangkut hidup dan masa depan mereka. "Lalu, Mas Joko mau apa dengan bibit ini?" tanya Siti, nadanya penuh antisipasi. "Aku akan menanamnya Siti," jawab Joko mantap, matanya memancarkan tekad yang kuat. "Di tanah belakang rumah kita yang sudah lama nganggur itu, siapa tahu bibit ini adalah jawaban atas doa-doa kita, dan tanah kita bisa kembali hidup." Hari itu juga, Joko mulai membersihkan lahan belakang rumahnya. Lahan yang sudah lama ia biarkan, yang ditumbuhi semak belukar dan rumput liar setinggi pinggang, yang dulunya ia anggap sebagai tanah mati. Ia mencangkul perlahan, meskipun tubuhnya masih terasa pegal setelah pengalaman aneh semalam. Namun, sesuatu yang ajaib terjadi. Tanah yang dulu keras seperti batu, yang sulit digali dan selalu menolak untuk diolah, kini terasa lunak, gembur, dan mudah ditembus, seolah baru saja diguyur hujan deras semalaman. Setiap ayunan cangkulnya terasa ringan dan aroma tanah yang keluar segar sekali, mirip persis seperti yang ia hirup di lembah Banyulangit. Siti ikut membantu, mencabut rumput dan menata batas-batas lahan. "Mas, kok tanahnya empuk sekali ya? Padahal dulu seperti batu. Dulu Mas Joko pernah mencangkulnya sampai tangan Mas lecet, tapi tanah ini tidak mau juga diolah," ujar Siti sambil mengelap keringatnya di dahi. "Iya, aku juga heran Siti, mungkin karena hujan kemarin," jawab Joko singkat. Meskipun dalam hatinya ia tahu betul bahwa tidak ada hujan semalam. Ia yakin tanah itu sudah kembali menerima, sudah kembali ridho untuk diolah berkat bibit ajaib itu. Setelah lahan bersih, ia mulai menggali lubang-lubang kecil, menanam bibit-bibit dari keranjang itu dengan hati-hati.
Setiap biji ia tanam dengan sepenuh hati, satu persatu, sambil berdoa lirih, sebuah permohonan tulus agar benih kehidupan itu bisa tumbuh dan membawa berkah. Siti menatapnya dari jauh, separuh antara kagum dan khawatir. "Mas, yakin ini bakal tumbuh? Tanah kita ini kan tanah yang keras." "Entahlah Siti, tapi aku merasa ini bukan bibit biasa. Rasanya hidup," ucap Joko lirih. Sebuah keyakinan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Selesai menanam, ia menutup tanahnya perlahan. Hari-hari berikutnya, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Sebuah keajaiban yang perlahan tapi pasti membawa mereka pada puncak harapan. Bibit yang ia tanam tumbuh sangat cepat, terlalu cepat untuk ukuran tanaman biasa. Dalam waktu 2 hari, daun-daun kecil mulai muncul dari permukaan tanah. Dan seminggu kemudian, tanaman-tanaman itu sudah setinggi lutut orang dewasa. Daunnya hijau tua, segar dan tampak sangat kuat. Batangnya kokoh, bahkan bayamnya pun tidak seperti bayam biasa. Urat-urat daunnya tampak tebal dan batangnya lebih kuat, seolah menolak untuk layu. Siti nyaris tidak percaya melihatnya. "Mas, ini tumbuhnya cepat sekali. Aku baru menyiramnya kemarin sore loh," serunya penuh keterjutan. Joko senyum lebar, senyum yang sudah lama ia tidak tunjukkan. "Aku bilang apa Siti? Ini bibit istimewa. Ini adalah berkat dari alam." Yang lebih aneh lagi, mereka tidak pernah melihat serangga apapun di kebun itu. Tidak ada ulat, tidak ada belalang, tidak ada semut yang menggerogoti daun. Tanah di sekitarnya tetap lembab, meskipun tidak disiram setiap hari, dan rumput liar pun tidak tumbuh di sekitar tanaman-tanaman itu. Seolah lahan itu hanya milik mereka dan tanaman ajaib itu. Malamnya, ketika Joko duduk di beranda, ia memperhatikan kebunnya dari jauh. Daun-daunnya seolah berpendar samar seperti menyimpan cahaya dari dalam. Ia bergidik, tetapi rasa takut itu cepat berubah menjadi kekaguman dan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih Ibu," bisiknya pelan, teringat pada ratu kebun dari lembah Banyulangit. Ia tahu, siapapun yang dulu menolongnya, kini masih menjaga kebunnya dari jauh. Beberapa minggu kemudian, hasil kebun Joko siap panen, dan apa yang ia lihat adalah sebuah pemandangan yang tak pernah ia impikan. Sayurannya tumbuh sangat subur, hasilnya melimpah ruah, jauh lebih banyak dari yang ia perkirakan. Bayamnya tebal, kangkungnya panjang-panjang dan renyah, tomatnya merah menyala dan besar, seukuran bola pingpong. Siti membawa sebagian hasil panen itu ke dapur dan memasaknya. Saat dimasak, aroma sayur itu semerbak ke seluruh rumah, lebih segar dan lebih wangi dari sayuran biasa. Saat mereka makan malam, rasanya luar biasa, manis dan gurih, tanpa bumbu berlebih pun sudah terasa lezat. "Mas, sayur ini rasanya lain sekali, enak banget, seperti waktu aku kecil makan masakan ibu di desa," ujar Siti dengan mata berbinar-binar. Joko hanya tersenyum, hatinya dipenuhi rasa bangga dan syukur. "Aku ingin mencoba menjualnya besok Siti. Sedikit saja dulu, buat ngetes pasar." Keesokan paginya, Joko kembali mendorong gerobaknya seperti biasa. Tetapi kali ini, isi gerobaknya bukan dari pasar, melainkan dari kebunnya sendiri. Sayuran itu terlihat sangat cerah, segar, dan tidak layu sama sekali, meskipun matahari mulai naik tinggi. Saat ia lewat di depan rumah Bu Indah, perempuan itu langsung memanggilnya. "Loh, Mas Joko, sayurmu kok sekarang segar sekali? Bayamnya tebal begitu, pasti renyah kalau dimasak." Joko tertawa kecil, sebuah tawa yang tulus dan penuh percaya diri. "Iya Bu, baru panen dari kebun sendiri." "Wah, aku beli banyak ya, yang ini kelihatannya segar sekali," seru Bu Indah tanpa ragu. Sejak hari itu, keajaiban kecil mulai terjadi dalam hidup Joko. Dalam waktu seminggu, ia selalu kehabisan dagangan setiap hari. Para pembeli berebut karena sayurannya sangat segar, tahan lama, dan rasanya lebih enak. Ada yang bilang bayamnya sedap meski dimasak tanpa garam. Ada juga yang bilang tumisan kangkungnya wangi seperti habis dipetik pagi itu juga. Reputasi sayuran Joko menyebar dengan cepat ke seluruh desa Mekarsari dan desa-desa tetangga. Siti pun mulai ikut berjualan di depan rumah, dan para ibu-ibu kampung datang silih berganti membeli langsung dari rumah mereka. Halaman rumah mereka yang dulu sepi, kini ramai oleh tawa, obrolan, dan suara tawar-menawar yang riuh seperti pasar mini. Dalam waktu singkat, Joko tidak lagi berjualan keliling.
Ia beralih menjadi penyetok sayur, pemasok utama untuk para pedagang keliling lain dan warung makan di pasar kecamatan. Bahkan, beberapa pedagang dari desa lain datang khusus untuk membeli sayuran darinya. Ia membangun kubu kecil di samping rumahnya sebagai tempat menimbang dan mengemas sayur. Setiap pagi, ia menjemur daun-daun basah dan menyortir hasil panen, sementara Siti menulis daftar pesanan dengan tulisan rapi di buku tulis bekas. Rumah kecil yang dulu sepi, kini ramai dan kehidupan mereka berubah drastis. Pak Wira, tetangga tua mereka yang dulu memberinya nasihat, datang suatu sore sambil membawa rokok lintingan. "Hehehe, Joko, aku dengar-dengar sayurmu laris manis ya?" Joko mensenyum sambil menyuguhkan teh hangat. "Alhamdulillah Pak, hasilnya bagus terus. Entah kenapa, tumbuhnya subur sekali." Pak Wira menatap kebun di belakang rumah itu lama sekali, lalu berkata pelan, suaranya mengandung nada peringatan. "Kalau alam sudah ridho, hasilnya tidak pernah bohong, Nak. Tapi jaga sikapmu, jangan serakah. Tanah juga bisa murka kalau disalahgunakan. Ingat pesan itu baik-baik." Joko mengangguk dalam. Kata-kata itu terasa berat, sebuah pengingat akan amanah yang ia pikul. Malam itu, sebelum tidur, Joko menatap lagi kebunnya dari jendela. Angin bertiup lembut, daun-daun sayur bergoyang perlahan, seolah menyapa. Dalam remang cahaya bulan, ia seolah melihat bayangan samar ratu kebun berdiri di antara tanaman-tanaman itu, menatapnya dengan senyum tipis. Ia terdiam, tidak ada rasa takut, justru hatinya hangat. Ia tahu mereka sedang diperhatikan, dan ia harus menjaga amanah ini dengan sepenuh hati. Waktu terus berjalan, dan keberkahan yang menghampiri keluarga Joko terus berlipat ganda, mengantarkan mereka pada fase kemakmuran yang tak pernah terbayangkan. Mereka berhasil memperbaiki rumah, mengganti atap yang bocor, dan bahkan bisa menabung. Siti pun akhirnya bisa membeli sepeda motor bekas yang ia gunakan untuk mengantar pesanan sayur ke desa sebelah dan pasar kecamatan, memperluas jangkauan bisnis mereka. Namun, yang paling membuat orang desa Mekarsari dan desa-desa tetangga heran adalah fenomena kebun Joko yang tak pernah diserang hama. Kebunnya selalu bersih, daunnya mulus, dan panennya melimpah ruah, seolah ada dinding tak kasat mata yang melindungi setiap tanamannya dari segala mara bahaya. Suatu hari, Pak Sastro, tetangga di sebelah utara yang juga seorang petani, datang dengan wajah bingung dan penuh kekalahan. "Joko, aku sudah menyemprot pestisida setiap minggu, tapi ulat tetap saja makan sayuranku." "Lah, kebunmu kok bersih terus? Daunnya mulus semua. Apa rahasiamu?" tanyanya. Nada suaranya penuh rasa ingin tahu yang mendalam. Joko hanya menggeleng. "Aku juga tidak mengerti, Pak. Mungkin tanahnya yang berbeda. Aku hanya merawatnya dengan hati. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada obat hama. Alam sudah memberi yang terbaik, tinggal kita yang harus menjaganya." Jawaban itu terdengar gelisah bagi sebagian orang. Sebuah jawaban yang tidak memuaskan logika, tetapi hasilnya nyata. Sayur dari kebun Joko tetap tumbuh subur, tak pernah gagal panen, bahkan saat desa Mekarsari dan desa-desa lain dilanda kekeringan yang hebat. Namun dalam hati Joko, ia tahu ada sesuatu yang lebih dari sekedar tanah dan bibit biasa. Ia tahu saat malam tiba, kadang ia melihat bayangan-bayangan kecil bergerak di antara daun-daun sayur, seperti tangan-tangan halus yang menepuk daun dan membenarkan batang tanaman. Bukan manusia, tapi juga bukan hewan. Ia sudah tak terkejut lagi. Ia tahu ada yang menjaga kebunnya, ada yang memastikan amanah ini terjaga. Sementara itu musim kemarau datang lebih cepat dari perkiraan tahun itu. Matahari terasa lebih terik dan debu berterbangan setiap kali angin lewat. Di banyak rumah, tanaman mulai layu, sumur-sumur dangkal mengering, dan ladang-ladang di desa lain berubah kecoklatan, pecah-pecah seperti kulit ular. Tetapi satu tempat tampak berbeda, kebun di belakang rumah Joko. Di sana warna hijau masih lebat. Daun-daun bayam berkilauan di bawah sinar matahari, kangkung tumbuh gemuk, dan tomat menggantung merah ranum di tangkainya. Tanah di kebunnya tetap lembab, meskipun sudah sepekan tak turun hujan. Burung-burung kecil kerap hinggap di dahan pagar bambu, seolah tertarik pada kesuburan yang abadi di kebun itu. Siti berdiri di tepi kebun, membawa keranjang penuh hasil panen. Wajahnya memancarkan rasa syukur yang mendalam. "Mas, ini kok tanahnya tidak kering-kering ya? Padahal kebun Pak Sastro di seberang sudah pecah-pecah," tanyanya.
masih diliputi rasa heran. Entahlah Siti, tapi aku hanya menyiram seminggu sekali. Mungkin air dari bawah tanahnya masih cukup, jawab Joko. Sebuah kebohongan kecil yang ia lakukan untuk menenangkan hati istrinya. Siti mengangguk, tetapi dalam hatinya ada perasaan aneh. Ia sering melihat embun di daun sayur setiap pagi, padahal tak ada hujan semalam. Kadang, saat malam sangat sepi, ia merasa mendengar suara gemericik air kecil dari kebun, seolah ada sungai halus yang mengalir di bawahnya. Namun mereka memilih untuk tidak memperbincangkannya. Dalam hati, keduanya hanya bisa bersyukur, tahu bahwa mereka sedang berada di bawah lindungan berkah yang tak terhingga. Rizky Joko berubah drastis. Dari seorang penjual sayur keliling yang dulu menahan lapar di tengah jalan, ia kini menjadi pemasok utama sayur untuk 2 kecamatan. Halamannya selalu ramai setiap pagi, sebuah transformasi yang mengubah citra desa Mekarsari. Meskipun kesuksesan finansial sudah mereka raih, Joko tidak pernah melupakan nasihat dari Pak Wira dan bisikan halus Ratu Kebun yang menyuruhnya untuk tidak serakah dan selalu berbagi. Ia sadar kebun itu bukanlah miliknya sepenuhnya, melainkan sebuah titipan, sebuah amanah yang harus ia jaga dan bagikan. Suatu sore, Pak Wira, tetangga tua mereka, datang lagi. Ia berjalan perlahan dengan tongkat bambu, wajahnya tampak lelah namun teduh. Ia melihat kebun Joko yang kini sudah melebar, merambah hingga kebun di samping rumahnya. "Wah Joko, kebunmu kok tambah luas ya? Daun-daunnya segar, seperti baru kena hujan semalaman," katanya sambil tersenyum. Senyum yang menunjukkan kebanggaan pada pemuda yang ia kenal sejak kecil. Joko menyambutnya dengan hormat, mempersilahkan duduk di bangku bambu dan menyuguhkan teh hangat. "Iya Pak Wira, alhamdulillah hasilnya bagus terus. Malah aku kepikiran mau menyewa lahan belakang rumah Bapak yang kosong itu, biar bisa menanam lebih banyak. Lumayan daripada dibiarkan jadi semak belukar," kata Joko menyampaikan niat baiknya. Pak Wira menatap Joko lama, matanya menyeridik, mencoba mencari jejak keserakahan di mata pemuda itu. Tetapi ia hanya menemukan ketulusan. Ia mengangguk pelan. "Kalau buat kebaikan, silakan nak. Lahan itu sudah tidak aku garap sejak anak-anak pada merantau. Asal kamu jaga dan jangan serakah. Jangan pernah mengambil lebih dari yang seharusnya," pesan Pak Wira, sebuah pengulangan nasihat yang penting. Joko tersenyum lebar, senyum yang tulus. "Tenang Pak, kita bagi hasil. Separuh untuk Bapak, biar sama-sama dapat berkah. Rizki ini kan dari alam, jadi harus dinikmati bersama." Pak Wira tertawa kecil, suaranya serak namun penuh haru. "Kamu ini orangnya masih sama Joko. Dulu susah, tetap jujur, sekarang sudah enak juga masih ingat orang. Itu yang membuat berkahmu abadi." Sejak hari itu, Joko mulai menggarap lahan milik Pak Wira. Tanah itu awalnya keras dan kering, sebuah tantangan baru bagi Joko. Tetapi anehnya, begitu dicangkul dan ditanami bibit-bibit dari kebunnya sendiri, tanah itu cepat gembur dan subur. Dalam hitungan minggu, warna hijau mulai menutupi seluruh permukaan. Penduduk desa heran, banyak yang datang melihat dan bertanya-tanya, "Joko, pupukmu apa sih? Airnya dari mana? Kok bisa lembab terus? Kalau bisa, ajari aku juga Ji, biar tanamanku hidup lagi," pinta mereka, diliputi rasa penasaran yang mendalam. Tapi Joko hanya menjawab sederhana, "Aku cuma merawat dengan hati. Tidak ada pupuk kimia, tidak ada obat hama. Alam sudah memberi yang terbaik, tinggal kita jagain." Jawaban itu terdengar klise, namun hasilnya nyata. Sayur dari kebun Joko tetap tumbuh subur, tak pernah gagal panen. Bahkan saat desa lain kekeringan, kebun Joko adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi banyak orang. Suatu malam, Joko duduk di teras rumah sambil minum teh bersama Siti. Bulan separuh menggantung di langit, memantulkan cahaya ke kebun di belakang. Daun-daun sayur bergoyang perlahan diterpa angin, seolah menari. "Mas," ujar Siti pelan, "aku tadi malam mimpi ketemu perempuan tua." Dia senyum, terus bilang, "Tanah ini sudah mengenal tanganmu. Kira-kira apa maksudnya?" Joko menatap istrinya lama, lalu tersenyum samar. "Mungkin cuma mimpi biasa, Siti.
Tapi kalau benar, berarti kita cuma disuruh jaga. Jangan sampai lupa diri, jangan sampai kita serakah. Ia menatap kebun itu, dan samar-samar di antara dedaunan, ia melihat kilatan cahaya kecil seperti kunang-kunang, tetapi jumlahnya banyak dan bergerak pelan. Ia diam, tak ingin membuat istrinya cemas. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka sedang diperhatikan dan dilindungi oleh kekuatan gaib yang tak terdefinisi. Kabar tentang keajaiban kebun Joko menyebar dengan cepat, melampaui batas desa dan kecamatan. Desa Mekarsari kini mulai sering disebut orang sebagai desa hijau, berkat kebun-kebun yang tumbuh subur di sekeliling rumah warga. Banyak yang mengikuti jejak Joko, menanam sayur di halaman sendiri. Meskipun hasilnya tak sehebat kebun Joko, mereka tetap merasa terbantu. Nama Joko makin dikenal. Dari seorang penjual sayur keliling yang menahan lapar di tengah jalan, ia kini jadi pemasok utama sayur untuk 2 kecamatan. Rumahnya yang dulu reot, kini berdinding bata dan beratap seng baru. Namun suasana sederhana tetap ia pertahankan. Ia masih bangun sebelum subuh, menyapu halaman, dan menyiapkan sarapan bersama Siti sebelum ke kebun, sebuah kebiasaan yang tak pernah ia tinggalkan. Namun di tengah kesibukan yang penuh berkah itu, ada satu hal yang terus mengusik hatinya, rasa hutang budi yang mendalam. Setiap kali ia memandang sayur-sayurnya yang tumbuh subur, ia teringat pada lembah Banyulangit, tempat di mana ia pertama kali mendapat bibit ajaib yang mengubah hidupnya. Sudah setahun berlalu sejak malam ia tertidur di bawah pohon beringin tunggal. Tetapi bayangan tempat asing dengan rumah-rumah berkilau dan wangi tanah basah itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Suatu sore, di bulan Suro atau Muharram, saat matahari mulai turun ke barat dan langit berubah jingga keemasan, Joko duduk di tepi kebun sambil memandangi sayur-sayur yang siap panen. Angin bertiup lembut, tetapi di telinganya samar terdengar seperti suara seseorang memanggil namanya. "Joko, Darmiji!" Suara itu halus, lembut, tetapi jelas. Ia menoleh ke sekeliling. Tak ada siapapun. Siti masih di dapur. Anak-anak tetangga yang biasa membantu memetik sayur sudah pulang. Hanya dirinya sendiri dan suara jangkrik di semak belakang. Bulu kuduknya berdiri, tetapi bukan karena takut, melainkan karena rasa rindu yang aneh. Sebuah kerinduan pada sosok ratu kebun yang telah memberinya kehidupan baru. Malam itu Joko tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap langit yang penuh bintang, lalu menatap jalan tanah yang menuju arah barat, arah menuju pohon beringin tunggal itu. Siti keluar membawa secangkir teh hangat. "Mas, kok belum tidur? Ada pikiran apa?" tanyanya. Joko menatap istrinya, tersenyum samar. "Siti, aku kepikiran mau ke pohon beringin tunggal itu lagi. Rasanya aku harus mengucap terima kasih lagi. Kalau bukan karena mereka, kita tak bakal sampai di titik ini. Aku merasa punya hutang budi yang harus aku bayar." Siti menatapnya lama, ada rasa khawatir, tapi juga pengertian. Ia tahu suaminya tidak akan pernah tenang sebelum ia melakukan apa yang ia rasa benar. Kalau memang itu yang Mas rasakan, ya sudah. Tapi jangan lupa berdoa. Siapapun yang menolong kita dulu, semoga niat baik Mas diterima, kata Siti memberikan restunya. Joko mengangguk. Ia tahu malam itu ia sudah memutuskan. Ia harus kembali ke tempat ia menerima amanah itu, memastikan bahwa ia tidak pernah serakah. Ia harus membuktikan bahwa ia telah merawat titipan itu dengan sepenuh hati, bukan dengan ambisi. Keesokan paginya, sebelum matahari terbit, Joko berangkat sendirian. Ia mengenakan baju lengan panjang, membawa sebotol air, dan seikat kecil sayur terbaik dari kebunnya. Bayam, tomat, dan daun kemangi yang paling segar, ia ikat rapi. "Biar ini jadi tanda terima kasih," gumamnya pelan. Sebuah persembahan tulus dari hati. Jalan menuju pohon beringin tunggal itu kini jarang dilewati orang. Rumput liar tumbuh tinggi, sebagian jalan sudah tertutup semak. Tetapi langkah Joko tetap mantap. Setiap derap kakinya terasa seperti mengenang masa lalu. Masa-masa ia mendorong gerobak berat di jalan ini, di bawah panas yang menyengat, masa-masa penuh keputusasaan dan perjuangan yang berat. Setelah hampir 1 jam berjalan,
Tibalah ia di tempat itu. Pohon beringin tunggal itu masih berdiri megah, lebih besar dari terakhir kali ia lihat. Akar-akar udaranya menggantung seperti tirai, dan di bawahnya tanah tampak bersih, seolah sering disapu oleh kekuatan gaib. Ia menatap batang pohon itu lama, lalu menunduk hormat, menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada, sebuah gestur penghormatan kepada kekuatan yang lebih besar. Assalamualaikum, kalau memang ada yang mendengar. Saya Joko. Dulu saya pernah ketiduran di sini. Saya mau mengucap terima kasih karena hidup saya berubah sejak hari itu. Saya sudah merawat bibit yang diberikan dengan sepenuh hati, bukan dengan ambisi. Bisiknya pelan, suaranya dipenuhi rasa haru. Tak ada angin, tak ada suara, hanya sunyi panjang yang membuat dadanya berdebar. Ia meletakkan ikatan sayur di akar pohon, lalu duduk bersila sambil menunduk. Beberapa menit berlalu, lalu perlahan angin sejuk berembus, menggoyangkan dedaunan beringin dengan lembut. Suara yang sangat ia kenali kembali terdengar. Suara ratu kebun, samar namun menggetarkan dada Joko. Rezeki itu bukan milikmu, Joko, tapi titipan untuk dibagi. Jika kau merawatnya dengan hati, alam akan memberinya tanpa batas. Tapi jika kau serakah, ia akan diambil kembali. Joko membuka mata, menatap sekeliling. Di hadapannya, berdiri sosok yang dulu memberinya bibit, Ratu Kebun. Kali ini, ia mengenakan kerudung lusuh, kulitnya halus seperti daun muda, dan mata yang teduh, tetapi tidak sepenuhnya manusia, melainkan sebuah manifestasi dari alam. Ia tersenyum lembut, lalu menatap sayur yang dibawa Joko. Tanamanmu tumbuh karena kau merawatnya dengan hati, bukan karena bibit itu. Tanah yang kau rawat kini telah mengenalmu. Jagalah, jangan serakah, kami hanya menitipkan, katanya. Joko menunduk dalam, hampir tak bisa bicara. Terima kasih ibu, saya tidak tahu bagaimana membalasnya. Perempuan itu melangkah mendekat, lalu menyentuh bahu Joko dengan ujung jarinya. Sentuhan itu dingin, tetapi menenangkan. Balaslah dengan kebaikan. Tanamlah, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Jika kau memberi makan banyak orang, maka kebunmu akan tetap hidup selama kau tak berhenti berbagi. Itulah cara kau membalas budi kami. Angin kembali berembus kencang, kali ini membawa aroma bunga liar yang harum. Ketika Joko mengangkat kepala, sosok Ratu Kebun sudah lenyap. Di tempat ia berdiri, kini hanya tersisa setangkai kecil tanaman berdaun aneh, berwarna hijau tua dengan urat-urat keemasan. Tanpa pikir panjang, ia menggali sedikit tanah dan menanamnya di sana, di bawah pohon beringin tunggal itu. Biar ini jadi tanda terima kasihku, ucapnya lirih. Sore itu, Joko pulang dengan langkah yang ringan, tetapi ketika ia menoleh sekali lagi ke arah pohon beringin tunggal, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya bergetar. Di antara akar-akar beringin itu, tampak bayangan puluhan sosok kecil, samar tetapi nyata, sedang berdiri memandangnya. Mereka tidak menakutkan, wajah-wajah mereka damai bahkan tersenyum. Salah satunya melambaikan tangan kecil ke arah Joko. Sebuah salam perpisahan yang terasa hangat. Mereka perlahan lenyap bersama cahaya sore. Joko tak tahu apakah itu hanya khayalan atau bukan, tetapi hatinya terasa hangat, seperti ada yang menegaskan bahwa ia tak sendirian. Ia tahu, Ratu Kebun dan para penjaga lembah Banyulangit telah menyampaikan pesan mereka, sebuah pesan tentang amanah dan berbagi. Ketika ia sampai di rumah, langit sudah mulai jingga. Dari kejauhan, ia melihat Siti tersenyum lebar di depan rumah, menyambutnya sambil memegang nota pesanan yang tebal. Mas, kabar gembira, ada warung di pasar kota yang mau ambil sayur dari kita tiap minggu. Mereka bilang sayur kita yang paling segar. Joko tertawa pelan, menatap kebun hijau di belakang rumah yang bergoyang pelan di terpa angin sore. Ia mengangguk pelan, penuh rasa syukur. Iya Siti, kalau kita rawat dengan hati, alam bakal kasih rezekinya tanpa batas. Rezeki ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk banyak orang. Dan di ujung kebun, di antara cahaya matahari yang memudar, bayangan samar Ratu Kebun berdiri lagi. Senyum tipisnya menenangkan, seperti dulu. Ia tidak berkata apa-apa,
hanya menatap Joko dengan tatapan yang membuatnya sadar bahwa semua ini bukan keajaiban yang harus dibangga-banggakan, tetapi amanah yang harus dijaga. Kesadaran ini memicu sebuah keputusan besar dalam diri Joko. Beberapa hari kemudian, ia memutuskan untuk memperluas lagi kebunnya, tetapi bukan untuk menimbun kekayaan pribadi. Ia menyewa lahan kosong di pinggir desa milik seorang janda tua bernama Bunarti yang sudah lama tidak bisa menggarap lahannya. Joko menanam sayur di sana dan berjanji akan membagi 2 hasil panen. Awalnya Bunarti ragu. Ia pikir Joko hanya kasihan kepadanya. Tetapi setelah melihat sayur pertamanya tumbuh subur dalam 2 minggu, ia terharu sampai meneteskan air mata. "Mas Joko, aku pikir tanah ini sudah mati, tapi ternyata masih bisa hidup lagi. Matur nuwun nak." Joko hanya tersenyum. "Rezeki itu milik bersama, Bu. Selama kita mau kerja dan berbagi, tanah pasti kasih balasan yang setimpal. Saya hanya membantu mengolahnya." Kisah Bunarti yang mendapatkan rezeki dari kebunnya berkat Joko menyebar dengan cepat ke seluruh desa Mekarsari. Dalam waktu singkat, beberapa warga lain datang menawarkan lahannya yang terbengkalai agar digarap bersama. Mereka adalah para petani kecil yang sudah kehilangan harapan, yang tanahnya gersang karena kekeringan dan kurangnya modal untuk membeli pupuk. Joko tidak menolak, tetapi ia hanya mau jika pembagian hasilnya adil, sebuah perjanjian yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan kepedulian sosial. Begitulah, perlahan-lahan ia membangun apa yang kemudian dikenal sebagai kebun rakyat di desa Mekarsari. Tujuan utamanya bukan lagi untuk menimbun kekayaan pribadi, tetapi agar semakin banyak orang bisa hidup layak, bisa mendapatkan penghasilan, dan bisa makan dari hasil bumi yang tumbuh subur. Kebun rakyat itu menjadi simbol dari pesan Ratu Kebun. Berkah akan mengalir tanpa batas jika niatnya adalah untuk berbagi. Joko tahu, ia tidak bisa menanam bibit ajaib di semua lahan itu. Ia hanya menanam sebagian kecil di lahan awal dan membiarkan benih-benih alami tumbuh di lahan-lahan baru. Namun, keajaibannya tetap terjadi. Tanah-tanah yang dulunya keras, yang sudah lama ditinggalkan, kini terasa gembur, airnya cukup, dan tanamannya tumbuh subur. Joko yakin, energi kesuburan yang ia bawa dari lembah Banyulangit telah menyebar ke seluruh desa Mekarsari, sebuah hadiah dari alam semesta untuk orang-orang yang mau bekerja dengan hati. Kini, desa Mekarsari benar-benar menjadi desa hijau. Hampir setiap rumah memiliki kebun yang asri, tidak ada lagi tanah gersang yang terbengkalai. Joko tidak lagi disebut sebagai penjual sayur keliling, melainkan pamong tani, pelayan tani, atau bapak kebun yang telah menghidupkan kembali harapan di desa itu. Ia menggunakan keuntungannya untuk mendirikan koperasi kecil yang menyediakan bibit dan alat pertanian bagi warga desa. Meskipun sudah menjadi orang kaya baru, Joko dan Siti tetap hidup sederhana, mengendarai motor bekas, dan setiap pagi mereka masih menyapu halaman dan menyiapkan sarapan bersama. Namun, malam-malam tertentu, ketika angin bertiup pelan dari arah barat, Joko kadang mendengar suara samar dari kejauhan. Suara Ratu Kebun itu seolah berbisik dari balik pepohonan, sebuah pesan yang akan menjadi pedoman hidupnya selamanya. Selama kau berbagi, kami akan menjaga. Dan setiap kali mendengarnya, Joko hanya tersenyum. Ia tahu lembah Banyulangit, kampung misterius itu, mungkin tak pernah benar-benar hilang. Mereka hanya berpindah tempat, tinggal di dalam kebunnya, bersama semangat orang-orang yang masih mau menanam dan memberi. Sebuah amanat yang akan ia jaga sampai akhir hayatnya.